Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayandi Maulana Rahman. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cimenteng, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pagi, Selamat Pak. pagi, Bapak. gimana Pak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. luar Dan biasa. pada sehat semuanya ya. Coba sebelum mengawali pembelajaran, namun kita berbaca doa. Namun sebelum baca doa, rapikan dulu tempat duduknya. Itu masih ada Siap, Pak. yang masih jalan-jalan. Coba Siap, Pak. Denny duduk, Denny duduk. Jangan jalan-jalan terus. Nah, kalau sudah rapi, silahkan pimpin berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Siapa? Yuk. Coba Utang pimpin doa. Ya, terima kasih. Baiklah, rekan-rekan semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan membacakan doa yang seperti biasa. Diikuti aja ya, takutnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman Zidni ilman warzuqni fahman warzuqni birahmatika ya arhamar birahmatika ya arhamar rahimin. rahimin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Kita telah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa, berjalanan dalam pembelajaran kita mendapat kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Amin. anak-anak, pada hari ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Namun sebelum memulai pelajaran berikutnya, Bapak akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak Baik, hadir hari Pak. ini? Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Semua ya. Alhamdulillah kelas ini hadir semua. Namun kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan bersama. Mudah-mudahan kalau yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dari sakitnya dan bil barakah. Kita akan marilah kita bersama-sama membaca sholawat sifat. Mudah-mudahan dengan syariatnya dengan membaca sholawat sifat, teman-teman kita yang lagi sakit cepat selekas sembuh dari sakitnya. Inna Allah wa Amin. malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallu sallimu alaihi wa Wassalamu sallimu taslima. taslima. Mari bersama-sama kita membaca sholawat sifat. Allahumma Allahumma salli salli ala ala sayyidina Muhammad Muhammadin Muhammadin fil tibbil qulubi qulubi wa wa dawaiha dawaiha wa wa wa'afiyati abdani wa abdani wa shifaiha shifaiha wa wa nuril nuril absari absari wa wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang, sebentar ya, Bapak akan menampilkan materi yang akan
pelajari pada hari ini? Belum ada, nanti sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian harus bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Maksudnya dengan tartil di sini dengan panjang pendeknya dengan ilmu tajwidnya. Terus yang kedua, menulis. Nanti kalian akan dikasih tugas menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Lalu yang ketiga, membaca, menghafal ya, menghafal Quran surat Al-Hujurat dengan lancar. Nanti dihafal. Dan yang terakhir, memahami isi pokok kandungan Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Itu ya, materi sekarang yang akan kita pelajari. Nah, sekarang Bapak akan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kalian bisa mengikuti bacaannya. Atau Bapak akan memberikan perwakilan kepada kalian siapa yang bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Monggo, siapa saja yang mau membacakan surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, Ayo, Pak. siapa yang berani? Makhorijnya sudah pada bagus ya. Bapak bangga sama kalian semuanya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini ada terjemahnya ya. Terjemahan dari surat Al-Hujurat itu adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari surat Al-Hujurat ini Allah menjelaskan tentang di mana manusia itu tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara berbangsa ini dan bangsa itu. Yang membedakan di hadapan Allah itu adalah keimanan dan ketakwaan, ya. Jadi itu yang bisa membedakan manusia di hadapan Allah itu adalah iman dan takwa. Jadi Pak. dalam manusia sehari-hari tidak ada perbedaan ya. Yang membedakan manusia di hadapan Allah itu adalah keimanan dan ketakwaan ya. Makanya jangan heran, jangan ragu dan jangan risau, jangan ada perbedaan. Jadi meskipun ada yang miskin, ada yang kaya, ataupun ada yang kulit maaf ya, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, itu tetap di hadapan Allah semuanya sama. Semua apa? Sebab makhluk itu semuanya ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nah, yang membedakannya adalah keimanan dan Ketakwaan. ketakwaan. kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan menulis ya. Ini bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 3 orang. Jadi ada 4 kelompok ya ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan ditulis di kertas, karton, Quran, surat Al-Hujurat. Nanti dikumpulkan ya. Nah, silahkan ditulis
tugasnya di karton, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 2 menit. Silakan. Kalau sudah, silakan angkat tangan. Kelompok mana yang sudah, silakan dikumpulkan. Sudah, Pak. Pak, sudah Ya, Pak. kelompok ini sudah ya, silakan dikumpulkan. Sudah. Kelompok mana lagi yang sudah? Ya sudah. Dan ya, terima kasih. Wah, pada bagus ini tulisannya. Bacaannya pada bagus, tulisannya juga pada bagus. Luar biasa ini kelas 4 ini ya. Nah, selanjutnya ini ada tafsir. Silahkan yang Bapak minta tolong kepada Denny. Silahkan baca tafsir. Ada Kurang tafsir. jelas Pak, gak kelihatan tafsirnya. Ya? Bismillah. Kecil Pak. Oh, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satu makhluk pun atau perbuatan manusia yang terlepas dari sepengetahuan Allah. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta supaya suasana harmonis dan damai. Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Itu Pak, mohon maaf. Ya. Kurang Terima kelihatan kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Beni, terima kasih ya. Jadi dalam kesimpulan dalam tafsir ini adalah sama yang tadi Bapak sampaikan bahwa manusia itu tidak ada perbedaan ya. Yang bisa membedakannya itu di hadapan Allah itu keimanan dan ketakwaan kita Takwaan. kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk tugas di rumah ya. Nah, nanti ini Bapak kasih hadiah untuk di rumah, silahkan kalian kerjakan di buku PR-nya. Ini ada 3 soal. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi perbedaan agama, ya. Itu. Terus soal yang kedua, tulislah contoh berbagai keragaman yang terdapat di sekitarmu. Contohkan apa keragaman yang terdapat di sekitarmu. Terus yang soal nomor 3, jelaskan isi pokok kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalian isi ini 3 soal ini dikerjakan di rumah. Nanti kalau pertemuan dengan Bapak dikumpulkan PR-nya. Ya, masa ada berarti dikasih waktu 1 minggu. Ya, minggu depan kalian harus selesai tugas ini. Oke, mungkin Bapak. Oke, Pak. ya.
Mungkin hanya ini yang pelajaran sekarang. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu Amin ya Allah. Amin. doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Wa fil hasanah. akhirati hasanah wa qina Nah, azabannar. mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.